Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dosen kita yaitu Dr. Bahtiar SPD MPD, dan juga selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat melaksanakan presentasi dan diskusi pada pagi hari ini. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas PPKNA Angkatan 2021. Di sini saya Sinar sebagai moderator yang akan memoderasi jalannya presentasi pada hari ini. Kemudian ada 7 presentator kita yang terdiri atas Rismawati, Nur Rahma Rahmadani Rashid, Zul Fadli Marsuki, Hilda Gustia Nugroho, kemudian ada Nurul Hidayanti, Andi Fahri Alfakana, dan Regina Skolastika Rames. Nah, kemudian ada pun materi yang akan kami presentasikan ialah tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai pengantar sedikit, Pancasila sebagai dasar filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran dari para pendiri negara kita, salah satunya Bapak Soekarno, yang menggagas idenya tentang filosofis Grand Slok, di mana perenungannya ini mengalir pada tentang bagaimana upaya yang akan diupayakan untuk mencari nilai-nilai filosofis yang berkaitan dengan nilai Pancasila selaku identitas dari bangsa kita. Kemudian muncul pertanyaan tentang bagaimana sih hakikat dari Pancasila itu sendiri, kemudian bagaimana urgensi dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, untuk itu akan dibahas oleh presentator kita selanjutnya. Kemudian presentator pertama yaitu tentang Rismawati akan menjelaskan tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat, juga pengertian filsafat. Untuk itu, Saudari Rismawati, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Ya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu poin pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, yang pertama yaitu konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Nah, ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dikatakan atau dinamakan sebagai sistem filsafat. Yang kedua yaitu pengertian filsafat. Filsafat merupakan awal dari ilmu pengetahuan, atau biasa juga disebut sebagai Mother of Science, yang artinya bahwa sebuah ilmu menunjuk dari ilmu ilmiah. Filsafat juga merupakan sebagai ilmu pengetahuan yang membantu kita untuk menyelidiki suatu kebenaran. Saya kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Tadi Saudari Rismawati selaku presentator pertama telah menjelaskan tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat, juga pengertian filsafat yang merupakan awal dari ilmu pengetahuan yang sering juga disebut sebagai Mother of Science. Nah, kemudian lanjut pada presentator kita yang kedua, yang itu Nur Rahma Rahmadani Rashid. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, alasan mengapa Pancasila menjadi sistem filsafat. Ada dua alasan yang mendasari kenapa Pancasila menjadi sistem filsafat. Yang pertama, dalam sidang BPUPKI, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama filosofi Cegronslag, yang berarti Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofi Cegronslag. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Alasan yang kedua yaitu Pancasila sebagai Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau filosofi Cegronslag.
Kemudian Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Adapun ciri-ciri berpikir kefilsafatan yaitu ada 4. Yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Dan yang keempat, sistem filsafat harus bersifat spekulatif. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan oleh presentator kita yaitu Nur Rahmah Rahmadini Rashid, di mana dia telah menjelaskan tentang alasan mengapa Pancasila menjadi sistem filsafat. Di mana dalam penjelasan itu ada 2 alasan, yaitu terdapat dalam sidang BPU PKI dan ada pada alasan Wohlstandschool, di mana artinya itu nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Kemudian tadi juga sudah disebutkan tentang ciri-ciri kefilsafatan yang meliputi koheren, menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Kemudian pemateri ketiga langsung saja kepada saudara Zulfadli Marzuki. Untuk saudara Zulfadli Marzuki, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang kedua adalah urgensi Pancasila sebagai filsafat negara. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Menurut sastra Prateja, makna Pancasila sebagai filsafat negara ditunjukkan pada beberapa aspek. Yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Dan yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Terakhir adalah sistem filsafat harus bersifat spekulatif. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah dikemukakan. Kemudian tadi sudah dijelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai filsafat negara, di mana artinya itu filsafat negara sebagai refleksi filosofis. Kemudian pemateri yang keempat yaitu saya serahkan kepada Hilda Agustian Nugroho. Untuk Hilda Agustian Nugroho, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Yang pertama itu filsafat Pancasila sebagai genetivus, objektivus, dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Hilda, di mana dia telah menjelaskan tentang filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Di mana tadi juga sudah dijelaskan tentang genetivus objektivus itu artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya. Kemudian genetivus subjektivus itu artinya filosofis ini sebagai sesuatu yang mengkritisi tentang apa yang dapat atau apa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian langsung lanjut kepada pemateri kita yang ke-5, yaitu pada Nurul Hidayanti. Untuk Nurul Hidayanti, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas landasan ontologi filsafat Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam,
dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Lebih lanjut, Baker mengaitkan dimensi ontologi ke dalam Pancasila, yaitu manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial atau monodualisme. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial. Lanjut, yang secara universal berlaku pula bagi substansi infrahuman, manusia dan Tuhan. Kelima sila Pancasila menurut Baker menunjukkan dan mengandaikan kemandirian masing-masing, tetapi dengan menekankan kesatuannya yang mendasar dan keterikatan dalam relasi-relasi. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Di mana itu landasan ontologis filsafat Pancasila itu dapat dikatakan sebagai ilmu yang membahas tentang sesuatu secara khusus dan secara mendalam. Kemudian untuk materi yang keenam, saya berikan kepada presentator kita yaitu Andi Fahrial Fakana. Untuk Andi Fahrial Fakana, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia. Kemudian disistensikan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari saya. Baik, telah dijelaskan secara singkat tadi tentang landasan epistemologis filsafat Pancasila, di mana itu artinya nilai-nilai Pancasila itu digali dengan pengalaman empiris, di mana pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari hakikat dari manusia itu sendiri. Kemudian sampailah kita pada presentator yang terakhir, yaitu kepada Regina kepada Saudari Regina, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang terakhir yaitu landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kausalitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila yang pertama mengandung kausalitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Yang terakhir, sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Sekian dari saya. Oke, baiklah. Setelah pemaparan dari materi terakhir yang disampaikan oleh Saudari Regina tadi, dapat disimpulkan bahwasanya aksiologis Pancasila itu berarti nilai-nilai kausalitas dari nilai Pancasila yang saling berhubungan, di mana ini bersifat sakral. Nah, baik, kita telah berada di ujung acara, di mana semua pemateri telah memaparkan materi mereka. Nah, mungkin sekian yang kelompok kami dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.